Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ahmad Syihab Fahmil Qayyim, SPT FSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Industri Hasil Perikanan. Di sini saya, Aisyah Dwi Nur Cahyani, akan mempresentasikan mengenai materi Inventory Control dan Material Requirement Planning. Materi yang pertama yaitu Inventory Control. Jumlah pemesanan yang ekonomis dilakukan agar menghasilkan biaya-biaya yang unggul menjadi minimal. Untuk pemecahan jumlah pesanan, di sini dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan tabular approach atau pendekatan tabel, yang kedua graphical approach atau pendekatan grafik, dan yang ketiga formula approach atau pendekatan rumus. Untuk yang pertama yaitu tabular approach. Dapat dilihat pada tabel untuk kolom yang pertama A per N atau jumlah pesanan atau order yang menunjukkan banyaknya unit per order. Untuk kolom yang kedua yaitu N atau banyaknya unit per order. Kolom selanjutnya yaitu S menunjukkan carrying cost yang termasuk ke dalam carrying cost yaitu seperti biaya bensin, parkir, dan biaya tol. Lalu di kolom berikutnya yaitu ordering cost atau D. Ketika kita memesan barang, tentunya melalui telepon atau email ataupun WhatsApp. Nah, untuk itu kita memerlukan biaya untuk beli kuota atau pulsa. Nah, biaya ini termasuk ke dalam ordering cost. Untuk kolom selanjutnya yaitu total cost per tahun atau S plus B. Pada kolom ini dijumlahkan carrying cost yang ditambahkan dengan ordering cost. Setelah diketahui total cost per tahun dari pemesanan ke-1 hingga pemesanan ke-20, kita dapat mencari nilai total cost per tahun yang terendah. Dan didapatkan bahwa pemesanan yang kelima memiliki total cost per tahun terendah dengan jumlah total cost per tahun sebesar 250. Maka dapat disimpulkan jumlah pesanan yang ekonomis dilakukan sebanyak 5 kali dalam setahun sebanyak 2000 unit karena total per tahun paling rendah dibandingkan total cost yang lain. Untuk yang selanjutnya yaitu formula approach. Dalam formula approach ini ada simbol-simbol atau notulensi, di mana A menunjukkan jumlah kebutuhan bahan dalam satuan per unit per tahun, dan R menunjukkan harga barang per unit, P menunjukkan biaya pemesanan per order, C menunjukkan biaya penyimpanan, dan N menunjukkan jumlah pesanan yang ekonomis. Selanjutnya di sini kita akan menghitung jumlah optimum unit per order, di mana N tadi yaitu jumlah pesanan yang ekonomis. Dapat dicari dengan rumus akar dari 2 kali A kali P dibagi dengan R dikali C, di mana A di sini yaitu jumlah kebutuhan bahan dalam satuan atau unit per tahun yang memiliki nilai sebesar 10.000 dikalikan dengan P yaitu biaya pemesanan per order sebesar RT 25 dibagi dengan R atau harga bahan per unit sebesar 1 dikali dengan C atau biaya penyimpanan sebesar 0,125 dan diperoleh hasil nilai N yaitu 2000 unit per order. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah biaya terkecil. Untuk menghitung jumlah biaya terkecil atau total cost menggunakan rumus A kali P per N ditambah R kali C kali N dibagi 2. Di sini A atau jumlah kebutuhan bahan dalam satuan per tahun sebesar 10.000 dikalikan dengan P atau harga bahan per unit yaitu 25
dibagi dengan N atau jumlah pesanan yang ekonomis sebesar 2.000, ditambahkan dengan R yaitu harga bahan per unit sebesar 2.000 dikali C yaitu biaya penyimpanan sebesar 0,125 dan dikali dengan N atau jumlah pesanan yang ekonomis sebesar Rp1 dan dibagi 2 dan diperoleh hasil total cost yaitu sebesar Rp250. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah optimum order per tahun, di mana rumusnya N yaitu akar dari A dikali C dibagi 2 dikali P. Di sini yaitu jumlah kebutuhan bahan dalam satuan per tahun sebesar Rp10.000 dikalikan dengan C biaya penyimpanan yaitu 0,125 dibagi dengan 2 dikali dengan P yaitu sebesar Rp25.000. Nah, diperoleh hasil dari N yaitu 5 order per tahun atau 1 order setiap 73 hari. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah optimum hari supply per order, di mana N yaitu akar dari 266 dikali 266.450 dikali dengan P dibagi dengan A kali R kali C. Diperoleh hasil yaitu kurang lebih 73 hari supply per order optimum. Penggunaan bahan baku rata-rata. Nah, di sini misalnya penggunaan per minggu selama 10 minggu atau unit, yaitu di minggu pertama yaitu sebesar 60 unit, di minggu kedua 55, minggu ketiga 64, minggu keempat 42, minggu kelima 53, minggu keenam 54, minggu ketujuh 59, minggu ke-8 62, minggu ke-9 56 dan minggu ke-10 yaitu 65. Diperoleh rata-rata dari penjumlahan tadi, jadi penjumlahan seluruh penggunaan per minggu selama 10 minggu yaitu 57 unit. Untuk defisiensi standar yaitu akar dari 60 dikurangi 57 pangkat 2 ditambah 55 dikurangi 57 pangkat 2 dan seterusnya dibagi dengan 9 diperoleh hasil yaitu 6,7 unit. Selanjutnya yaitu faktor waktu atau lead time. Misalnya untuk menghitung lead time dari beberapa pesanan yang lalu dari 10 pesanan sebelumnya atau minggu yaitu 8, 9, 13, 7, 10, 12, 6, 7, 13, dan 5. Diperoleh rata-rata yaitu 8 ditambah 9 ditambah 13 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 5 dibagi dengan 10 yaitu diperoleh rata-rata 9 minggu. Untuk defisiensi standar yaitu diperoleh hasil kurang lebih 3 minggu. Untuk materi yang selanjutnya yaitu material requirements planning. Perencanaan kebutuhan material atau material requirement planning merupakan suatu perencanaan kebutuhan barang dalam proses produksi, sehingga barang yang dibutuhkan dapat tersedia sesuai dengan yang direncanakan. Tujuannya yaitu untuk meminimalkan persediaan, komitmen yang realistis, dan meningkatkan efisiensi kerja produksi. Sebelum menggunakan MRP, perencanaan pengendalian persediaan dan produksi dilakukan melalui pendekatan reaktif, yaitu ada dua, ada reorder point policy dan periodic order cycle policy. Yang pertama yaitu reorder point policy, di mana persediaan secara kontinu diawasi dan pengadaan dilakukan apabila jumlah barang persediaan sudah sampai pada tingkat yang ditentukan. Yang kedua yaitu periodic order cycle policy, di mana persediaan diawasi dan pada setiap periode tertentu jumlah barang ditambahkan agar jumlah persediaan tetap berada pada tingkat yang telah ditentukan atau target inventory. Selanjutnya yaitu gambar sistem MRP
atau Material Requirements Planning. Di sini terdapat perencanaan kebutuhan material. Nah, perencanaan kebutuhan material ini apa saja material yang dibutuhkan untuk proses produksi. Dan perencanaan kebutuhan material ini akan berhubungan dengan jadwal induk produksi dan catatan persediaan. Apakah pada perencanaan kebutuhan itu terdapat ada persediaannya dalam catatan persediaan. Selanjutnya, setelah semua persediaan ada, maka dicatat ke daftar material. Apabila persediaannya tidak ada, akan dicatat persediaan, maka akan dilakukan rencana pembelian dan rencana produksi jangka pendek. Selanjutnya yaitu jadwal induk produksi atau master production schedule. Jadwal induk produksi atau master production schedule merupakan gambaran atas periode perencanaan permintaan, keramalan, backlog, supply atau penawaran, stok akhir dan kuantitas yang dijanjikan atau available to promise. Selanjutnya, proses material requirements planning. Yang pertama, netting. Netting yaitu menghitung kebutuhan bersih dari kebutuhan kasar dengan memperhitungkan jumlah yang akan diterima, jumlah persediaan yang ada, dan jumlah persediaan yang akan dialokasikan. Yang kedua yaitu konversi yaitu dari kebutuhan bersih menjadi kuantitas pesanan. Jadi misalnya kita butuh 100, tetapi jumlah pemesanannya ini hanya terdapat 90. Jadi yang 10 ini nantinya kita gunakan untuk stok. Yang ketiga yaitu menempatkan suatu pelepasan pemesanan pada waktu yang tepat dengan cara menghitung mundur atau backward scheduling dari waktu yang dikehendaki dengan memperhitungkan waktu tenggang agar memenuhi pesanan komponen yang bersangkutan. Nah, maksudnya di sini saat kita ingin membuat barang, waktunya itu tidak boleh dibuat pas-pasan. Jadi harus dibuat mundur untuk jadwal produksinya. Karena nanti kita tidak tahu apakah terdapat kendala di depan, entah itu mesinnya rusak ataupun bahan yang kurang ataupun dan lain-lainnya. Oleh karena itu, waktunya itu harus dibuat mundur. Nah, untuk yang terakhir yaitu menjabarkan rencana produksi produk akhir ke kebutuhan pasar untuk komponen-komponennya melalui daftar material. Terminologi GR di sini yaitu gross requirement atau kebutuhan kasar. SR yaitu schedule receipt atau penerimaan yang dijadwalkan. NR yaitu net requirements atau kebutuhan bersih. PO atau planned order release yaitu pemesanan yang direncanakan. CI atau current inventory atau material secara fisik yang ada di gudang. AL yaitu allocate atau jumlah barang yang akan dialokasikan. LT yaitu allocate juga jumlah barang yang akan dialokasikan, dan OI atau order inventory. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.